Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kawan-kawan, kembali lagi bersama gua M. Rizky Muhajadi di channel MR Muhajadi. Bagi kawan-kawan yang menonton video ini, gue doain mudah-mudahan kawan-kawan semuanya senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberkahkan segala rezekinya. Nah, kawan-kawan, kali ini gue akan membawakan cerita dari Mamah Ranggi. Nah, kalau teman-teman nanti buka Instagram, silahkan cari akun Maya Indah KS. Nah, gue juga mengucapkan terima kasih kepada Mama Ranggi yang sudah mengizinkan ceritanya untuk saya share di channel ini. Nah, nggak usah lama-lama, langsung aja gue akan membacakan kisahnya. Gue udah menyiapkan kisahnya di sini. Kita simak ceritanya di Kismis. Kisah mistis. Ini kisah tentang pohon gayam yang ada di belakang rumah tanteku. Pohon gayam itu dihuni kuntilanak yang usil dan pocong. Saat pohon gayam itu ditebang, usia saya sekitar kurang lebih 6 tahunan. Saya sangat sedih karena tempat sembunyi saya paling aman ketika bermain petak umpet sudah ditebang. Kenapa saya sering sembunyi di pohon gayam itu? Karena semua orang tidak akan berani mendekati pohon gayam yang dikenal angker. Singkat cerita, ketika saya duduk di SMP, saya kembali lagi ke rumah Mbah yang rumahnya bersebelahan dengan rumah tanteku. Tante saya mendapat ujian karena suaminya direbut wanita lain. Pamanku kabur bersama wanita lain. Tanteku ini tidak memiliki anak selama menikah. Tanteku penakut, jadi setiap hari selalu sewa tetangga untuk menemani tante. Tapi nggak ada satupun yang bertahan. Oh, jadi pemilik cerita ini ya kita sebut aja Ranggi lah. Ranggi ini kembali ke rumah mbahnya ya, dan rumah mbahnya ini bersebelahan dengan rumah tantenya ya. Kita lanjut. Menurut pengakuan tetangga dari beberapa pemuda, mereka diganggu kuntilanak. Kakinya ditarik dan rambutnya dijambak. Kadang ada penampakan pocong. Tante makin gusar dan ketakutan. Di keluarga aku dikenal anak pemberani. Tante ingin memintaku menemaninya, tapi gak berani izin pada ayahku yang galak. Akhirnya tanteku memutuskan mengontrakkan rumahnya pada orang lain. Aku memperhatikan orang yang mengontrak di rumah tanteku. Wajahnya selalu tegang dan selalu ditinggal suaminya. Aku penasaran, sejahat apa sih setan ini sampai membuat tante dan tetanggaku ketakutan. Aku ke belakang rumah tanteku, tempat di mana pohon gayam pernah ditebang. Aku berdiri lama sekali dan tanpa sadar ada sesepuh memperhatikanku dan menarik tanganku. Kata sesepuh itu, Udah, percuma kamu berdiri di situ, setannya nggak akan keluar. kata Mang Jan. Aku biasa memanggilnya Mang Jan. Kemudian aku tanya pada Mang Jan, sebenarnya kuntilanak itu ada atau enggak sih? Kemudian Mang Jan berbisik ke telingaku, dan supaya aku bisa merahasiakannya. Menurut Mang Jan, zaman dulu ada perempuan yang sedang bahagia-bahagianya bersama suaminya. Tapi ternyata suaminya itu selingkuh dengan perempuan lain. Dan perempuan lain itu juga sudah bersuami. Dan suaminya ini dibunuh pasangan selingkuhannya di dekat pohon gayam. Karena zaman dulu masih zaman peperangan, penjajah melihat ada keonaran justru menembak perempuan yang sedang menangisi jenazah suaminya. Dan menurut Mang Jan, sebelum wafat, perempuan itu pernah teriak di depan selingkuhan suaminya. Apa yang dia teriakkan?
berpisah atau mati. Sejak saat itu warga takut lewat pohon gayam karena ada yang mati. Dan sejak itu daerah itu jadi angker. Setelah pohonnya ditebang, penunggunya masuk ke dalam rumah tanteku. Menurut Mang Jan, siapa saja yang menempati rumah tanteku kalau tidak berpisah pasti akan mati. Nah, jadi zaman dulunya ada seorang pasangan ya. Ini lagi bahagia-bahagianya tetapi ini si suaminya selingkuh gitu ya. Dan suaminya ini dibunuh oleh pasangan selingkuhannya gitu. Nah, ini nih si istrinya melihat suaminya dibunuh, dia nangis-nangis kan. Lalu ditembak pada zaman itu. Ditembak ketika sakaratul maut, dia berteriak, berpisah atau mati. Sampai ketika pohon gayam itu ditebang, jadi penghuninya ini mungkin arwah almarhumah ini ya, almarhumah yang tadi ditembak ini pindah ke rumah yang ditempati oleh tantenya si Ranggi ini. Kita lanjut. Dari cerita Mang Jan, saya nggak percaya begitu aja. Tapi memang Mang Jan ini udah terkenal punya ilmu kebatinan. Mang Jan bisa melihat yang gaib, tapi orangnya nggak sombong. Istri Mang Jan juga suka membantu orang yang sedang sakaratul maut. Mang Jan ini kelahiran kurang lebih tahun 1920-an. Ya seusia mbah saya lah. Ayah saya aja kelahiran tahun 1947. Dari cerita Mang Jan, saya simpen sendiri. Saya hanya memperhatikan orang yang ngontrak di rumah tante saya. Dan akhirnya dalam 3 bulan pindah karena suaminya ternyata punya istri lain atau selingkuh. Singkat cerita, aku punya mbah atau nenek, biasa aku panggil Mbah Putri. Dan Mbah Putri ini punya kakak yang usianya 60 tahun, dia sudah janda. Aku biasa memanggilnya Nyai. Nyai ini menikah lagi. Karena rumah tante saya kosong, akhirnya ditempati Nyai dan suami barunya. Dan dari situ, suaminya mulai sakit-sakitan. Setiap hari suaminya ini teriak minta dibacakan surah Yasin. Semua bergilir setiap hari membacakan surah Yasin. Saat itu, tahun 1992, saya sudah lulus SMA. Keluarga saya meminta saya untuk sementara menemani Nyai untuk bergadang. Karena ya ngurusin suaminya itu ya. Nah, dari kecil saya juga memang dikenal menjadi anak yang susah tidur lah atau insom. Semenjak saya ditinggal oleh ibu saya ketika umur 5 tahun. Saya bersama sepupu saya nginep di rumah tante, menjaga Nyai. Setiap hari kegiatan Nyai membuka warung di depan rumah Nyai. Dan setiap mau maghrib, suaminya ini teriak minta dibacakan surah Yasin. Memang benar, ketika saya membaca surah Yasin, suaminya itu terlihat tenang dan bisa tidur. Orang mengira suaminya ini terkena guna-guna. Tapi beda dengan pandangan saya. Justru saya ingat ucapan Mang Jan. Kalau ada kuntilanak dan pocong di rumah itu. Saya yakin yang mengganggu suaminya ini adalah sosok penunggu pohon gayam itu. Karena suaminya ini sering ketakutan dan selalu bilang melihat sosok seram. Nah, itu adalah kisah mistis dari penunggu pohon gayam. Ini tentunya baru sedikit ya yang gue ceritain karena masih panjang banget. Dan gue jujur ya, ngetek ini itu jam 1 lewat. Ini lihat di jam gue, nggak kelihatan juga ya. Serius ini jam 1 lewat dan ini udah 1:30 ya. Gue juga cuman berdua, rasanya berdua aja gue pas baca ini sampai habis itu tadi rada-rada ngeri juga ya. Merinding-merinding disco.
Karena itu kita cukupkan, kita sambung di part berikutnya. Bagi kawan-kawan yang punya cerita atau kisah mistis, silakan komen di bawah atau bisa kirim cerita kalian ke email gua. Nanti akan gua cantumin di bawah, atau kalian bisa DM gua ke @kialhamid ke Instagram gua. Oke teman-teman, dari gue itu aja. Kita sambung ke part berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.